Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desriana Nela Putri dari Prodi Manajemen Unit 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas hingga hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti pernah merasa kurang. Kadang kita melihat orang lain lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses, atau memiliki kehidupan yang lebih bahagia dibandingkan kita. Karena terlalu fokus melihat apa yang belum dimiliki, akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Padahal, jika kita renungkan sejak bangun tidur hingga tidur kembali, begitu banyak nikmat yang dapat kita rasakan. Kita masih bisa bernafas, masih diberi tubuh yang sehat, masih bisa makan dan minum, serta masih memiliki keluarga, teman, tempat tinggal, dan masih diberi kesempatan untuk belajar. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali kita anggap biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang bersyukur. Bahkan Allah menjanjikan akan menambahkan nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Namun, bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur juga dapat diwujudkan melalui perbuatan dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita diberi kesehatan, maka gunakanlah tubuh kita untuk hal-hal baik. Ketika kita diberi ilmu, maka gunakanlah ilmu itu untuk hal yang bermanfaat. Dan ketika kita diberi rezeki walaupun sedikit, kita tetap mau berbagi kepada orang lain. Teman-teman sekalian, kadang manusia baru sadar betapa berharganya suatu nikmat ketika nikmat itu hilang. Begitu juga dengan waktu, kita sering menunda-nunda, padahal waktu yang telah kita lewati tidak akan bisa kembali lagi. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Yang pertama yaitu kesehatan, dan yang kedua waktu luang. Dari hadis tersebut, kita belajar bahwa nikmat yang terlihat sederhana justru sering tidak disyukuri. Selain itu, rasa syukur juga bisa membuat hati menjadi lebih tenang. Orang yang selalu bersyukur biasanya tidak mudah iri hati pada orang lain. Ia akan lebih fokus memperbaiki dirinya sendiri dibanding terus membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Di zaman sekarang, apalagi dengan adanya medsos atau media sosial, banyak orang yang merasa hidupnya kurang hanya karena melihat kehidupan orang lain di internet. Padahal, belum tentu semua yang terlihat itu sesuai kenyataan. Karena itu, kita harus belajar merasa cukup dan menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan cara menghormati orang tua, karena melalui merekalah Allah memberikan banyak kasih sayang dan pengorbanan kepada kita. Maka salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah dengan berbakti kepada orang tua dan tidak menyakiti hati mereka. Selain kepada orang tua, kita juga harus bersyukur dengan menghargai guru dan teman-teman di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengeluh, suka marah, atau merasa hidup paling susah. Karena di luar sana masih banyak orang yang keadaannya jauh lebih sulit, tetapi tetap sabar dan bersyukur. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita atau keinginan. Kita tetap boleh berharap kehidupan yang lebih baik. Tetapi jangan sampai rasa ingin itu membuat kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki hari ini. Marilah bersyukur dari hal-hal kecil. Misalnya mengucapkan Alhamdulillah setelah makan, tidak membuang makanan,
serta menjaga ibadah sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membiasakan diri bersyukur, insya Allah hidup akan terasa lebih damai dan bahagia. Mungkin itu saja kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih pandai bersyukur. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.